sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Abdulnya memang cukur habis, Pak. Abdulnya cukur habis. Terus perkara bagaimana? Umroh kedua kan sunnah, kan? Umroh kedua sunnah ya, kalau mau dikerok lagi ya kerok lagi. Ini kan berbicara ya, membuat-buat apa ya, semacam mengakal-akali, nanti aja umroh kedua baru dibotak gitu ya. Setahu saya, ini izin Pak Kiai, setahu saya abdoliyahnya itu memang dicukur habis, ya, cukur habis, ya, itu abdoliyahnya. Tapi minimal, maksudnya boleh tidak dicukur habis. Nah kalau mau ibaratnya tidak mendapatkan abdoliyahnya ya silakan aja karena nanti terakhir yang kedua, umroh kedua dibotakin habis. Jadi yang mendapatkan abdolnya di umroh kedua, umroh sunahnya. Umroh pertamanya sekedar sahnya aja, tidak mendapatkan abdoliyahnya. Begitu kira-kira nih. Mohon maaf nih kalau salah. Setahu saya apa yang saya dapatkan dari kiai saya seperti itu. Abdolnya, karena ini berbicara masalah abdol ya. Baik, untuk yang selanjutnya tadi masalah teknis ya. Pertama tadi sepatu ya, sepatu. Nah sepatu nih Pak, Bapak mohon maaf, nanti berangkatnya tanggal berapa Pak? Tanggal 27, berarti ke Mekah dulu Pak Haji. Nah, berarti ke Mekah dulu. Jadi yang tidak boleh memakai sepatu menutup mata kaki seperti saya ini, itu saat setelah kita melaksanakan niat di mikot. Setelah niat di mikot, kalau nanti di mikot di atas pesawat di alam lam, maka kita lepas sepatu. Tidak boleh memakai sepatu, pakai sandal. Dan saya sarankan kita membawa sandal jepit aja Pak. Karena di sana nanti lebih memudahkan kita untuk beraktivitas ke Masjidil Haram. Karena kita mohon maaf bukan untuk bergaya. Kita di situ untuk ibadah. Bawa aja sandal jepit, swallow kan, promosi swallow ya. Baik. Kemudian teknis ya, apa saja yang yang dibawa gitu ya. Yang dibawa tentu kebutuhan kita sehari-hari seperti pakaian ala kadarnya selama 10 hari itu. Sekedar informasi bahwa di Mekah maupun Madinah itu tidak seperti di kita awalnya. Jadi baju itu dipakai 2 hari masih enak. Jadi nggak bau di kita. Kalau di kita 1 hari dipakai, besok itu udah nggak tahu lagi baunya kayak apa. Tapi pengalaman saya selama berada di Mekah itu kadang-kadang, maaf ini bukan rahasia, 1 minggu pernah nggak nyuci baju gitu, tapi nggak bau gitu, aneh gitu. Karena memang kelembapan udaranya di sana berbeda. Jadi maksud saya begini, tidak usah terlalu banyak bawa pakaian daripada nanti tidak dipakai. Pakailah, bawalah ala kadarnya, secukupnya. Mungkin sehari 2 kali, 2 kali sehari ganti, kan dihitung aja begitu. Nah kemudian tentang apa saja yang harus dibawa. Yang pertama itu yang paling penting itu yang punya obat ya khusus ya, jangan sampai tinggal ya. Bawanya di atas koper bagasi. Yang punya sakit harus meminum obat terus, itu dibawa Pak. Karena apabila beli di sana, mohon maaf, mahalnya minta ampun Pak. Panadol itu harganya 1 keping itu ya, itu 25 real. 25 real kali 4 real, 4.000 berapa Pak Haji? 4.200. 4.200 kali 25 real. Panadol 25 real. Di kita mah 5.000 goceng kan, di sana seperti itu. Jadi memang harganya cukup mahal. Jadi kalau ada obat-obatan yang khusus ya bawa. Jangan nanti beli aja di situ, eman duitnya ya. Nah kemudian tentang yang dilarang dibawa, tentu senjata tajam dan sebagainya, hal-hal yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia, dan hal-hal yang berbentuk cairan. Nanti setelah di atas kabin itu koper kita kan 2, ada kabin, ada bagasi. Cairan yang di atas 100 mili semua masuk bagasi. Kabin yang sederhana saja, yang seperti minyak kayu putih yang 60 mili boleh ke kabin, atau obat-obat tablet juga boleh.
dan power bank nanti jangan dimasukkan di bagasi, dibawa ke kabin. Nah, power bank punya batas ya, tidak boleh yang mempunyai batasnya yang tinggi ya. Nah, itu saya rasa nanti kita setelah berangkat nanti insya Allah kita akan jelaskan, nanti saya akan buatkan grup Bu Haja Yunia. Nanti kita bikin grup sebagai untuk pusat informasi tentang masalah apa saja yang harus dipersiapkan, kumpul di mana dan sebagainya, teknis keberangkatan. Nanti kita bisa komunikasi di grup yang nanti insya Allah kita buat Bu Haja ya. Baik, baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir dari Kebayoran Lama. Saya ingin bertanya, kan kita insya Allah seperti yang dalam pakai pakaian ihramnya di mana tuh? Jeda satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemakaian ihram karena kita nanti insya Allah di landingnya Jeddah langsung Mekah, nanti akan diinformasikan ya saat kita keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta. Nanti kita akan berikan briefing lagi kapan saat kita melaksanakan atau memakai pakaian ihram ya. Itu nanti teknis kita sampaikan saat menjelang keberangkatan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, karena itu juga sudah cukup panjang berjalannya. Monggo. Untuk Zam-Zam, nanti yang memberikan Zam-Zam itu sudah ada jatah dari travel 5 liter, Pak. Dari maskapai ya. Jadi yang jatah dari travel itu yang diperbolehkan 5 liter, Pak. Ya, untuk bawa air Zam-Zam. Dan itu terpisah dari koper. Nanti ada Zam-Zam tersendiri, nanti masuk bagasinya, baru koper. Jadi tidak dibebankan ke jamaah harus bawa satu-satu. Nah, nanti yang ngurus ada tim kita, Pak, insya Allah. Zam-Zam itu diterima setelah di Bandara Soekarno Hatta. Gitu. Nah, kalau mau bawa Zam-Zam ibaratnya di luar itu ya Pak ya, kami tidak merekomendasikan. Ya. Kami tidak merekomendasikan untuk masukkan air Zam-Zam ke dalam koper, ya tidak. Karena ini terkadang Bapak Ibu ada razia ya, razia dari pihak maskapai ataupun dari pihak Jeddah, dari terminal bandara itu nanti ada pemeriksaan. Khawatir nanti koper Bapak Ibu diperiksa kemudian dikeluarkan air Zam-Zamnya, percuma gitu kan. Nah, kami tidak merekomendasikan ya, tidak merekomendasikan, bukan, tapi juga tidak melarang ya, itu hak prerogatif Bapak Ibu semua. Ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa ya karena waktu sudah cukup siang, materi kita yang puncaknya belum selesai, maka untuk mempersingkat waktu, saya selaku penyampai materi yang pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya juga masih dalam tahap belajar, masih banyak guru-guru dan kiai saya, karena saya di sini di Travel Futuh Makkah Al Wahyu ini dipercaya oleh Pak Haji Wahyudi dan Pak Haji Asep itu sebagai sapu jagatnya. Apapun yang ada di Travel Futuh Makkah Al Wahyu ini bersih-bersihnya itu sama saya ya. Jadi termasuklah menyampaikan yang ringan-ringannya tadi dipercayakan kepada saya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala hilap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Saya tutup pembicaraan saya hari ini dengan atas alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Bukhari selaku pembimbing dari PT Futuh Makkah Al Wahyu.
Untuk materi yang kedua, kita akan saksikan kepada Kiai Hasyim Miksat Ali Asgar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. ولا يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل أكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Ikhwani wa ahibai rahimani wa rahimakumullah, calon-calon tamu Allah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang insya Allah ini adalah majelis yang penuh keberkahan. Yang kita juga berharap agar setiap doa-doa kita, permohonan kita, karena kita memang berniat baik dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita, permohonan kita ini akan tembus ke atas, akan menembus melewati atmosfer bumi ini, dan setelah melewati atmosfer ini insyaallah seluruh hajat, doa dan keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa ahibai para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tentu sudah tidak kebagian, tadi sudah dibabat habis materinya oleh Ustaz Ahmad Bukhari. Mungkin saya berpindah ke materi yang lain. Tadi pertama tentang talbiyah, bagaimana ada di depan kita, itu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Itu mazhab 4 memang sepakat itu. Jadi 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu sepakat bahwasanya memang talbiyah, ucapan bacaan yang kita baca ketika haji maupun umroh memang itu. Tapi nanti jangan kemudian Bapak Ibu bingung kalau ada yang baca bukan itu. Karena orang Syiah itu talbiyahnya bukan itu. Jadi talbiyahnya orang Syiah itu la syarqiyah wala gharbiyah. Jadi yang diulang itu bukan labbaik Allahumma labbaik, la syarqiyah wala gharbiyah, la syarqiyah wala gharbiyah. Itu biasanya orang-orang dari Iran atau orang-orang dari Asia Timur yang kebetulan mazhabnya adalah Syiah Isna Asyariyah. Jadi mungkin agak beda. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan berkaitan dengan miqat. Miqat itu kan tempat awal kita, starting point ketika kita menggunakan baju ihram. Karena ini hanya umroh, maka ini dikenal dengan miqat zaman. Miqat makan, tidak terikat dengan miqat zaman.
Karena umroh ini bisa dilakukan kapan saja, tidak terikat dengan bulan Zulhijjah atau bulan haji. Walaupun ini karena beludaknya jamaah haji, ya, oleh Islam Nusantara diusulkan hendaknya jamaah haji itu bukan hanya di bulan Zulhijjah, tapi di Asyurul Hurum, di 4 bulan yang lain yang dianggap sebagai Asyurul Hurum. Ya ini lagi-lagi tidak ketemu cantolan dalilnya. Yang memang Islam Indonesia ini Islam agak aneh. Gitu. Kecuali kalau memang hajinya atau umrohnya di Monas. Itu bisa mungkin. Insya Allah ini diantar ke Mekah apa ke Monas ini. Ke Mekah bukan ke Monas. Ya kalau umrohnya ke Mekah ya ikuti standar yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diantarnya ke Monas, ya nggak apa-apa ikutin Islam Nusantara atau Islam Merah Putih. Islam Merah Putih itu apa? Saya juga nggak tahu. Maksudnya seperti apa. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh seseorang itu, ya, tidak boleh seseorang itu melakukan persiapan dalam perjalanan dalam musafir. La tasaddur rihal bahasa Arabnya, bahasa hadisnya. La tasaddur rihal. Tidak boleh kalian ini bersusah payah untuk melakukan perjalanan, termasuk pulang kampung. Pulang kampung yang kampungnya di Banyuwangi misalnya, lebih-lebih dulu yang belum ada tol, tidak boleh. Persiapannya sampai detail. Illa fi salasi masajid. Kecuali boleh mempersiapkan rihal perjalanan musafir itu kalau dalam rangka untuk pergi musafir ke 3 tempat. Masjidil Haram, kita mau ke Masjidil Haram, boleh kita bercapek-capek ria sebelum berangkat. Wa Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, wa masjidi hada, kata Rasulullah. Dan masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi. Jadi bahkan sampai pada derajat haram ketika kita tidak mau berziarah ke 3 tempat ini. Tidak mau ke Mekah, tidak mau ke Aqsa, tidak mau ke Madinah, tapi kita persiapannya cukup sibuk. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, apakah harus bawa swallow katanya? Kenapa pihak lain nggak disebutin? Ya. Jangan-jangan foto Mekah ini ada kerjasama dengan swallow. Ya. Ya itu memang harus disiapkan. Boleh itu. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak boleh mempersiapkan dengan super berat kalau tidak dalam rangka untuk pergi ke 3 tempat tadi. Ya, la tasaddur rihal illa fi salasi masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa masjidi hada. Masjidku ini. Jadi boleh ini. Bahkan sampai banyak penyedia travel dan umroh, travel umroh, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian yang memang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, jadi ada pepatah Arab itu azad qoblar rihal, ya, berbekalah sebelum azad qoblar rihal, berbekalah sebelum bepergian. Jadi mohon maaf ya, Islam kita ini karena Islam mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin kita belajar Islamnya itu asal saja. Karena bapak kita Muslim, kakek kita Muslim, sehingga untuk pendalaman Islam itu kadang-kadang ya ala kadar. Ya,
ala kadar. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah karena ini kaitan dengan manasik. Kenapa hanya umroh dan yang dinamakan manasik? Padahal sholat itu adalah manasik, termasuk ibadah. Manasik itu semakna dengan ibadah. Bahkan dinamakan dengan tamatsak, ya itu juga seakar dalam bahasa Arabnya. Itu dalam rangka apa? Yang namanya ibadah itu tidak boleh kita ini ngarang-ngarang. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Namanya ibadah itu karena namanya tauqifi. Ibadah itu tauqifi. Kita terima ya sudah. Dalam bentuk ini kita terima. Jadi kalau ada pepatah azat qoblar rihal, berbekallah sebelum bepergian, itu artinya ya ini sudah tanggal berapa ini? Ini 27 sudah berangkat. Dalam waktu ini coba Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya baca-baca sharing atau apa yang berkaitan dengan masalah umroh. Masalah umroh. Kenapa? Supaya umroh kita ini bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek-capek, sudah ngeluarin ongkos yang banyak, meluangkan waktu yang mungkin cukup lama. Kemudian umroh kita tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka zat qablar rihal. Perbaharui, upgrade pemahaman kita tentang Islam ini. Jangan hanya mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh orang tua kita, yang diberikan oleh guru kita. Karena Islam ini kamilan, mutakamilan. Sempurna dan paripurna. Ya. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Bagaimana upgrading tentang pemahaman siapapun dia, apakah yang mau gelarnya kiai, yang gelarnya ustadz, yang gelarnya ajengan dan lain sebagainya, terus harus mengupgrade dirinya berkaitan dengan pemahaman Islam. Allah ini bukan riya, tapi sebagai buah dari tahaddus binikmatillah, saya berazam dari semenjak balik dulu. Saya harus membaca literasi Islam itu dalam sehari semalam itu 6 jam. Jadi saya harus baca buku, ya. Kebetulan saya nggak bisa bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya bisanya bahasa Arab dan bahasa Jawa, bahasa Madura. Karena saya sukunya Madura. Saya Madura, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mulai dari yang mengukuh sampai kromo, bahasa Madura dari mulai yang kasar bahasanya orang tukang carok, sampai bahasanya para lora, para kiai, saya paham. Artinya gini, saya berazam, bahwasanya saya harus membaca literasi yang berbahasa Arab itu 4 jam dalam sehari semalam. Sementara yang berbahasa Indonesia 2 jam. Dan saya bersumpah waktu itu, maka kalau saya tidak baca sehari 6 jam, saya harus bayar kafarat sumpah saya, puasa 3 hari. Artinya apa? Ini bukan ini tahaddus binikmatillah dalam rangka untuk memotivasi supaya ketika kita belajar Islam ini memang serius dan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan ini ya, terutama bagi yang belum pernah melakukan umroh ya, supaya umroh kita ini memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, upgrade pemahaman kita berkaitan dengan masalah Islam, terutama berkaitan dengan masalah umroh dalam hal ini. Ya, berkaitan dengan umroh. Kemudian seterusnya, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang akan pergi jauh, ketika seseorang ini akan pergi jauh itu bisa
pulang kampung. Pokoknya ini jam bisa keluar pulau, apalagi kemudian pergi ke Makkah Madinah. Kata Rasulullah SAW, "Falyuwaddi ikhwanuhu." Mintalah izin. Minta izin itu apa? Pemberitahuan kepada tetangga kanan kirinya. Ini sebagai dimensi sosial bahwasanya umroh ini bagian dari kita bermasyarakat. Ya. Jangan seperti yang di mana itu? Yang di Kalideres ya. Yang meninggal konon katanya mati kelaparan. Yang namanya Margaret Gunawan itu. Kenapa? Karena tidak ada sosialisasi dengan tetangga. Artinya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk sosial. Maka fal yuwaddi' ihwanahu. Fal yu'adzin, ada dalam redaksi lain, fal yu'adzin ihwanahu. Kepada tetangganya itu minta izin. Ya. Bahasa kasarnya itu selamatan, syukuran kan gitu. Bukan disyukurin ya. Dan dalam hadis yang lain pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika kalian akan keluar dari pintu rumah kalian, maka di situ akan ada dua oknum. Akan ada dua oknum. Pertama itu adalah malaikat, yang kedua adalah setan. Ya. Malaikat dengan benderanya, dengan liwatnya, ya, siap akan menghantarkan orang yang pergi ini sampai nunggu di rumahnya sampai pulang lagi. Jadi dia akan tetap berjaga. Ini kata hadis Rasulullah ini, bukan saya ngarang-ngarang. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian datang mau keluar dari rumah, ya disanggong depan rumahnya itu oleh dua oknum. Satu adalah malaikat, yang kedua adalah setan. Tentu dengan bendera masing-masing, dengan panji masing-masing. Malaikat dengan panjinya, panji tauhid. Setan dengan panjinya, panji kezaliman. Ditunggu sampai balik. Maka ini akan terus bertarung antara malaikat yang bertugas di situ dan setan yang bertugas di situ, kemana perginya orang ini. Kalau perginya maling, yang menang adalah setan. Kalau perginya korupsi, yang menang adalah setan. Kalau perginya apa ya? Ya pokoknya yang buruk-buruk, yang menang di depan rumah kita itu adalah panjinya setan. Tapi kalau perginya pemilik rumah ini ingin bertakarrub kepada Allah, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak bermaksiat, maka liwa atau panji yang ditancapkan adalah panjinya malaikat. Artinya apa para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah kalau orang umroh, orang haji ini nggak ada yang bilang buruk. Kecuali hajinya orang Madura. Dia sambil bawa rokok, gudang garam filter sambil jualan di sana. Jualan rokok ya. Ya Allah, yang tadi berapa kali lipat itu? Panadol berapa kali lipat tadi? Subhanallah. Ya, orang Madura itu kayak gitu. Ya, hitung-hitung katanya buat buat makan di sana. Ini mau dagang apa mau haji ini? Ini mau dagang apa mau umroh ini? Artinya, ya mungkin malaikatnya bingung di depan rumahnya ini. Ini separuh dagang, separuh umroh, atau separuh haji. Bingung malaikatnya. Ya hanya berdebat dengan setan yang ada di sebelahnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, luruskan niat. Luruskan niat. Karena niat itu menentukan semuanya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah membaca hadis sahih hadis arba'in.
Arba'in Nawawi yang disarah oleh Imam An-Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya ya, amal itu tergantung niatnya. Ya ini pakar bahasa Arab ini, teman saya. Jadi innama itu namanya harfu tahsir, huruf yang meringkas. Apa maksudnya? Innama sohal a'mal binniyah. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niat. Maka niat itu penting. An-niat ya dalam kaidah kaidah fikih itu an-niat nisful amal. Niat itu adalah separuh dari amal. Maka niat Bapak Ibu sekalian ya harus diluruskan. Maka penting untuk kita ya mungkin pihak travel mengumpulkan Bapak Ibu sekalian bukan dalam rangka untuk memberikan hal-hal yang bersifat teknis. Sifat teknis mah gampang, di briefing di airport selesai ya. Tapi berkaitan dengan ini penting karena banyak travel umroh, banyak travel haji. Yang penting ngantar. Padahal dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pemilik travelnya, Haji Wahyudinya ini akan ditanya besok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain? Oh, ini piknik kan gitu. Ya, lebih-lebih ya kalau kemudian ada yang tambahan 5 hari kemana? Biasanya nuansa pikniknya itu yang ada di benak kita. Kemana ini? Ke Spanyol. Kemana ini? Ke Al-Aqsa misalnya. Kalau Al-Aqsa oke, masih nyambung. Tapi kalau sudah ke Turki dan lain sebagainya, ya tolong yang memang dimensi umroh yang dikedepankan, bukan dimensi jalan-jalannya. Karena innamal a'malu binniyah. Innamal sohal a'mal binniyah. Ya. Kenapa kemudian hikmah dari umroh tadi tidak boleh menikahkan, tidak boleh nikah juga, karena banyak motivasi orang yang beranggapan ini nikah di sana lebih afdol. Ya nanti atau sebelumnya datang lebih awal ya nikah ya sebelum melaksanakan memulai starting dari ya lam tadi, apa mungkin kan masih butuh waktu lagi dari situ. Maka berjam di rahmatillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini pentingnya kita semua ya terutama Bapak Ibu sekalian ini kan saya yakin orang yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kalian dustakan? Artinya apa? Ketika antum sekalian ini diberikan nikmat, tolong nikmat itu pergunakan sebaik-baiknya. Ketika umroh memang motivasinya umroh, bukan motivasi yang lain. Ketika antum sekalian ini ingin manasik, ya namanya manasik itu ibadah, memang motivasinya ke sana, sehingga berkaitan dengan masalah keduniaan untuk sementara dihentikan dulu. Ya kalau dalam bulan Ramadan ada yang namanya iktikaf, walaupun iktikafnya orang Indonesia ini kan baru belajar iktikaf. Kalau iktikafnya Rasulullah, tanggal 21 sampai Lebaran Rasulullah nggak pulang. Ya. Kalau di Jakarta, ya, saya sering ngisi iktikaf, baru datang pesertanya itu jam 10, habis terawih. Maksudnya itu iktikaf juga, cuman numpang sahur di masjid itu. Ya. Saya gini, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lurusnya niat itu menentukan kualitas ibadah kita. Lurusnya niat menentukan siapa kita. Tentu siapa kitanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakan nikmat yang telah Allah berikan ini sebaik-baiknya. Ya. Yang terakhir, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkaitan dengan sunnah. Jadi di mahsyar nanti, di mahsyar, yaumul mahsyar, yaumul mizan, ya. Kaki kita ini tidak akan bergerak, tidak bisa bergerak. Di mana alam mahsyar itu kita nggak tahu. Apakah alam ini, apakah ada alam lain, itu hak prerogatif Allah. Jadi tidak akan bergerak kaki kita hatta yus'ala an abadi. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa bergerak kaki seseorang kecuali dia sudah selesai ditanya tentang 4 hal. An umrihi bima afna. Umurnya dipergunakan untuk apa? Jadi Wahyudi kelahiran 779. Jauh dari saya. Saya baru 18 tahun. Ya. Berarti baru balik. An umrihi bima afna. Umurnya digunakan untuk apa? Enggak play doang. Ya. Merumpi. Ngobrol sama tukang sayur. Ya. An umrihi bima afna. Wa an jismihi bima ablah. Jasadnya, badannya ini digunakan untuk apa? Dan yang ketiga, wa an ilmihi bima anfa. Tentang ilmunya digunakan untuk apa? Jadi 3 pertanyaan. Terakhir, wa amalihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqo. Tentang hartanya, dari mana dia dapat? Ya. Dan kemana akan dikeluarkan. Input dan outputnya ini akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan tadi Bapak Ibu, insya Allah orang-orang yang diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemana arah nikmat yang Allah berikan itu ibu bapak sekalian akan alirkan. Itu nanti ada pertanyaan di hadapan Allah. Min aina iktasa, dari mana dapatnya, wa ila aina anfaqoh, kemana keluarnya. Input dan outputnya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini kesempatan terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana momen ini dijadikan betul-betul dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dulu masalah bisnis, tinggalkan dulu ya masalah apa? Masalah rumah tangga misalnya. Fokus ibadah. Ya. Baru setelah tahallul, yang tadi tahallul itu yang namanya ada yang mengartikan potong rambut. Ya. Setelah dihalalkan semua, maka ya kembali lagi ke urusan-urusan tadi. Artinya apa? Manusia ini memang harus punya jeda, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita paksakan. Jeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bapak Ibu sekalian, jedanya dimuliakan untuk istirahat dari aktivitas-aktivitas keduniaan kita. Bapak Ibu sekalian diberikan satu tempat yang sangat mulia, yang mungkin itu tidak diberikan kepada orang lain. Maka pergunakan itu. Ya, pergunakan itu.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin paling akhir ya, saya ingin bicara tentang dimensi sosialnya. Dimensi sosialnya apa? Karena kita ini ya hidup di satu negeri yang memang sangat toleran tentang sistemnya. Apa saja bisa masuk di negeri ini. Termasuk menurut kompilasi hukum Islam yang boleh diurusi itu kan pertama adalah masalah nikah, masalah waris, dan masalah haji. Sementara yang lain-lain itu ya negara dalam hal ini berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Ya, masalah apa misalnya? Masalah pidana, masalah perdata, masalah-masalah yang lain. Ya, maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini berada di satu area ya yang kebetulan diperbolehkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam untuk melaksanakannya, yaitu umroh dan haji, maka pergunakan. Dan ingat kepada yang lain gitu loh. Di belakang kita itu ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Ya, seperti kita. Dan yang kedua, tentu sekali lagi yang ingin Al-Fakir sampaikan, gali terus pemahaman kepada gali terus. Ya insya Allah Ustadz Bukhari, Ustadz Darminto itu siap itu memfasilitasi bagaimana belajar Islam yang benar itu. Ya. Oh berarti Islam saya tidak benar. Enggak juga, maksudnya kan kita perlu upgrading berkaitan dengan syariat-syariat Islam. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini Ustadz Bukhari ada praktek di luar. Ya, ya ini mungkin dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf karena masih ada satu sesi lagi. Ya kita akan praktek di Ka'bah. Ya, anak saya TK dulu pernah ke sini. Wah saya sudah ke Mekah, ya, padahal baru di sini. Itu barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan Al-Fakir di dalam memahami syariat ini. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Mikdad Ali Aska. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang umroh terutama dan Sakofa Islam tentunya. Melanjut acara yang terakhir yaitu acara doa. Jadi nanti setelah doa kita ada praktek ya. Lalu kemudian setelah itu ada disediakan makan siang. Untuk doa selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Kepada Ustadz Abdul Hakim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peziarah Allah dan Rasulnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah para calon-calon tamu Allah dan Rasul. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan sedikit hakikatnya kita mau ke sana. Jadi dipersiapkan baik-baik. Niat kita tadi sudah disampaikan, fikihnya itu niatnya. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita sejak kita melangkahkan kaki kanan kita keluar dari rumah kita menuju sampai ke sana, dipersiapkan sejak dari situ. Dan ingat, kita akan sampai di suatu tanah, yakni yang disebut dengan tanah haram. Dan kita akan memakai pakaian yang disebut dengan pakaian ihram. Hakikatnya adalah
dengan memakai pakaian itu, kita akan menjadikan diri kita setara dengan tanah haram itu sendiri, yakni haram disentuh api neraka. Maka jangan sampai ada isi ibadah ini yang kemudian tercoreng. Dan ini kalian, setan yang ada di Mekah dengan setan yang ada di kampung kita itu kelasnya beda. Jadi kalau di kampung kita itu kelas masih mungkin kelas kopral ya. Kalau di sana itu kelasnya kelas jenderal, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Rasulullah menyampaikan pula di dalam satu hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Di dalam riwayat yang lain, umroh yang mabrur sekalipun juga itu akan mendapat balasan surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, harus diingat bahwa mabrur itu suatu kali sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya kami ini hajinya atau umrohnya mabrur, supaya bisa mendapatkan balasan dari Allah seperti itu. Maka Rasulullah menyampaikan, at'imut ta'am wa ahsinul lisan. Banyak-banyak memberi makan, jangan menahan apapun yang ada di tangan. Artinya kemudian kadang-kadang kita orang Indonesia kebalikannya. Malahan yang kita cari itu yang bagi-bagi makan. Padahal yang paling baik itu kalau ada makanan di tangan kita, kita bisa binilahkan. Nah, itu yang pertama, yang bisa memudahkan mabrurnya. Yang kedua, wa ahsinul lisan. Ini kadang-kadang orang Indonesia susah. Ahsinul lisan, memperhalus ucapan. Kadang-kadang nggak cerewet di Indonesia. Begitu sampai di Mekah, cerewetnya inilah. Segala-galanya pun dikomentari. Melihat orang Arab tingginya 2 meter lebih, dia muncul pikirannya, wah orangnya seperti ini, bagaimana barangnya? Nah, yang seperti ini tuh harus dihilangkan. Itulah yang saya katakan, setannya di sana dengan di sini itu beda. Jadi kalau di sini kelasnya kelas kopral, di sono itu kelasnya kelas jenderal. Maka persiapkan diri kita, jadi tidak kemudian berusaha untuk menjalankan apa yang sudah dimanasikan. Tetapi juga kita, ini suatu perjalanan hati untuk menjadikan diri kita jadi haram dari api neraka sebagaimana haramnya tanah haram. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, dan ingat ini ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yasin. Nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Ini prinsip yang pertama, kata guru-guru kami, guru-guru saya di Banten dulu itu tepatnya di ujung kulon. Saya punya guru di situ, namanya Syekh Abi Mamat. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya dan memberkahi ilmunya. Guru saya itu pernah berkata, jangan hanya mencari pahala, karena pahala itu nantinya kelak bisa berkurang. Kita tidak bisa menahan lisan kita, tidak bisa menahan tangan kita dari menyakiti orang. Maka akan berkurang amalan itu nanti kelak ketika kemudian kita dihisab. Namun ada yang tidak bisa dihilangkan. Apa itu? Azab. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran dikatakan, inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah kata Allah yang akan menghidupkan yang mati. Siapa itu? Bangkai-bangkai yang sudah mati di dunia ini, lantas kemudian di akhirat kelak akan dibangkit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa athar. Kemudian dicatatkan apa-apa yang dulu terdahulu pernah dia lakukan. Amal baik, amal buruk, wa atharahum, dan bekas-bekas. Maka kata guru-guru kami itu di sana, banyak-banyak kalau kita ibadah umroh itu banyak-banyak mencari bekas-bekas kita. Oh ternyata pernah ada sahabatku ingat, Ka'bah itu tidak akan masuk surga kelak sebelum orang-orang yang pernah mengelilingi dirinya itu masuk surga bersamanya. Maka dari itu jangan kita sampai mengotori hati kita, mengotori ibadah kita yang sudah jutaan ini dikeluarkan dana hanya untuk mencari hal-hal yang mungkin yang sifatnya mengurangi pahalanya. Maka persiapkan ini karena Anda adalah tamu-tamu Allah. Ingat, kata Nabi,
Betapa banyak orang yang kemudian mengharapkan rahmat Allah bagaikan orang yang ingin mandi rahmat Allah, namun pulang dari sana hanya sekedar cuci kaki. Jangan sampai kita berangkat ke sana berharap bermandikan rahmat Allah, bermandikan keberkahan, bermandikan cinta dan kasih sayang Allah, namun pulang cuma sekedar cuci kaki. Jangan sampai itu. Dan itu nantinya sudah ada penjelasan dari saya yang tadi sama saya juga. Jangan sampai. Dan nanti umpama mungkin kalau kita sama-sama, karena saya juga sebenarnya adalah seharusnya peserta di sini. Karena saya juga nantinya akan berangkat juga. Dan semoga kita bisa bersama-sama menajamkan ibadah kita supaya kemudian tempat-tempat mustajabnya. Dan ingat, jangan cari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan apapun yang kita harap itu, ya mabrur. Lihat manasiknya gimana terakhir? Jalan sendiri. Kira itu sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mantapkan hati kita, mantapkan jiwa kita bahwa sesungguhnya kita sedang berada di persiapan menuju menziarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa sesungguhnya dimanapun kita berada pasti Allah mendengar kita. Namun tempat yang paling dekat rahmat Allah itu ada di sana. Dan kita sedang menuju ke sana. Buat apa kita mengeluarkan biaya yang besar kalau justru kemudian itu sirna sebagaimana hanya di tempat. Maka semoga kita semua yang hadir di sini dikuatkan imannya, dilapangkan dadanya, ditambahkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada diri kita semua, dan kemudian diampuni segala dosa-dosanya sehingga kemudian menghadap Allah di sana benar-benar mendapatkan mabrur yang akan menjadi jaminan baginya untuk mendapatkan surganya Allah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ya Allah? Tuh di tanggal 27. Jalan sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin dan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimis sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nabil ummi wa ala وبارك وسلم أجمعين. اللهم يا باسط اليدين بالعافية، يا من إذا رفعت إليه أقول العبد كفى، يا من تنزح في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشبه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يؤول على سوى، يا من تنزل الأنام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهدى. Allahumma Penting gambarnya tadi itu biar kalau ada ونتوصل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم معنا وبآله كواكب بأبن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا يا ربنا أن توفقنا يا ربنا أن توفقنا يا ربنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إنا نتوصل بك إلى ربنا فشفعه في قضاء حاجاتنا. اللهم إنا نسألك مبرورا يا ربنا. اللهم إنا نسألك مبرورا على عبادة أمرتنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك مبرورا على عبادتنا يا ربنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها السلام على الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi rangkaian acara yang telah kita lakukan bersama PT Futuh Mekah Al Wahyu. Semoga bisa menginspirasi kita, bisa menambah ilmu kita dalam melaksanakan ibadah umroh, sehingga umroh kita akan menjadi mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup rangkaian acara ini dengan doa istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para jamaah calon tamu Allah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, acara kita selanjutnya yaitu praktek pakai ihram, dan nanti di lapangan kita akan melaksanakan praktek tawaf dan sa'i. Tapi nanti insya Allah tidak 77 ya, kita simbolis. Kemudian selesai itu kita sudah disediakan oleh panitia untuk makan siang bersama. Di lantai dasar ada tempat kita makan siang setelah kita praktek nanti. Kemudian nanti di sebelah makan siang kami membuat semacam tempat foto bersama atau foto-foto untuk mengabadikan ya. Nanti silakan Bapak Ibu, di bawah ada foto, ada logo Travel Futuh Mekah Al Wahyu dalam rangka manasik atau pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita akan praktek pakaian ihram. Tapi sebelumnya mohon izin waktunya sebentar. Beliau Ustadz Mikdad Ali Aska adalah guru saya, tempat saya menimba ilmu. Beliau dan anak-anak saya juga menimba ilmu di tempat pondok pesantren beliau. Ya. Beliau punya pondok pesantren namanya Nida Akhar. Alhamdulillah santri beliau sekarang sudah 120-an ya Pak Ustadz. Sudah lebih ya. Alhamdulillah Pak, sudah banyak, dan sekarang dalam proses renovasi asrama. Jadi diberitahukan kepada para jamaah yang ingin membantu menyumbangkan sedikit hartanya, nanti kami sediakan ada tempat di luar, ada kardus. Tadi saya lupa, ini ada amplop donasi untuk pembangunan pondok pesantren Nida Al-Har. Jika Bapak Ibu ingin menyisihkan sebagian hartanya, nanti bisa langsung di luar sebelum kita turun ya, untuk memberikan donasi ke pondok pesantren Nida Al-Har, atau bisa dilihat di Google, bisa ada Nida Al-Har yang ingin menyumbangkan sedikit hartanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita akan praktek pakai pakaian ihram. Itu yang memakai pakaian ihram adalah yang laki-laki ya. Baik, kita pakai, coba untuk mempraktekkan bagaimana cara memakai pakaian ihram. Nah, kedengaran Bapak? Kedengaran ya? Nah, untuk pemakaian kain ihram sebenarnya bebas, tapi ini yang saya pakai selama saya dari tahun 2014 sampai hari ini, dan haji, selama haji saya pakai ihram, dan insya Allah tidak lepas, aman, tidak mudah terbuka ya, dan kadang-kadang tidak usah pakai sabuk ya, kalau makainya kuat. Jadi cara pemakaian, pertama tangan kanan kita pegang ujungnya.
tarik ini ya. Nih. Nah, kemudian ujungnya kita naikkan ke sini. Tapi ini ininya lebih, tangan kirinya lebih, tangan kanannya pas, tangan kirinya lebih. Satukan ini, kemudian ditarik. Ini ya. Kemudian ujungnya yang lebih kita ambil, ya, dinaikkan. Ya, yang lebihnya kunci. Kemudian tangan kita ini tekan ke dalam, kemudian ditarik yang kuat. Nih. Baru digulung seperti kita gulung kain sarung. Dan insya Allah pakai yang seperti ini kuat. Saya sudah praktekkan bertahun-tahun, tidak pernah lepas. Maksudnya tidak pernah terjadi melorot. Ya. Kemudian bawahnya kita waktu kita buka juga nggak kelihatan. Kita jalan juga ya. Tapi maksudnya kalau ala kadarnya aman. Nah, ini cara pemakaian kain ihram. Dan kain ihram ini seperti yang perlu diperhatikan, harus di atas pusat ya. Jangan melorot, jangan seperti ini. Modelnya kelihatan kata orang Jawa kan. Batal ininya. Umrohnya kalau kelihatan aurat. Jadi harus tertutup ya, tertutup pusatnya. Nah, ini untuk yang bawah.
Baik ya Bapak Ibu, jelas ya untuk pemakaian ihram. Sekarang kita turun sebelum kita makan siang. Sekarang waktu masih di jam 11:05. Masih ada waktu minimal 35 menit ya, kita bisa melihat miniatur Ka'bah sekaligus kita praktek. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan hari ini, dan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk
Tes 1 2 3, halo. Halo, tes 1. Ini kedengeran nggak suara kami? Bisa di komentar. Di chat aja, bisa dengar nggak suaranya? Dengeran ya? Halo? Oke, siap. Harusnya begitu ya. Untuk Mekah. Siap. Kita panas-panas sedikit. Latihan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk praktek bagaimana jawab, bagaimana sa'i. Tapi prakteknya ini nanti saya nggak akan, karena terik matahari yang panas ya, kita cukup sekali aja, nggak usah 7 kali kan, sa'i 7 kali. Ini juga bukan Ka'bah ya, 7 kali kita. Supaya kita ambil 1 kali, tawaf 1 kali, ya, biar nanti tidak terlalu lama, tidak terlalu panas ya. Kita berkumpul di sini. Insya Allah, walaupun hanya sekali, saya rasa paham lah ya. Nanti bolak-balik lagi. Baik, kita mulai. Anggap kita sekarang ini berada mau masuk ke Masjidil Haram. Ini pintu Masjidil Haram. Dan kalau ini kita beradanya bukan di lurusan Hajar Aswad, maka kita harus jalan menuju Hajar Aswad. Monggo kita semua kita jalan ke sudut Hajar Aswad untuk memulai start tawaf kita. Monggo semua. Nah, dalam perjalanan menuju dari hotel menuju Ka'bah masih disunahkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu dibaca dari hotel. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata. Rukun Yamani disunahkan dari rukun Yamani bentuk Hajar Aswad. Ini yang disunahkan saat kita lulus rukun Yamani, ya, kita langsung merubah amalan-amalan doa kita, membaca doa khusus kepada Al-Bina Hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sunnahnya memang kalau di masa Rasulullah rukun Yamani itu lewat di rukun Yamani biasanya Rasulullah mengusapnya seperti ini. Jadi Rasulullah lewat di rukun Yamani beliau mengusap sudut rukun Yamani, tetapi beliau tidak menciumnya. Nah, maka di sini kita tidak isyarat mencium ya di rukun Yamani. Ya kalau mau melangkahi seolah-olah kita mengusap ya nggak apa-apa. Tapi tidak ya, karena Rasulullah hanya mengusap sudut rukun Yamani. Kemudian kita jalan lewat di rukun Yamani ini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang. Nah, kemudian kita memulai tawaf itu di sudut Hajar Aswad. Hajar Aswad, yang namanya Hajar Aswad itu ini adalah pengamannya, tapi warnanya putih. Yang sudut Hajar Aswad nanti ada batu hitam, tapi memang nggak kelihatan, Pak. Nah, ini dalam ini namanya Hajar Aswad. Nah, di sini kita akan memulai tawaf. Memulai tawafnya. Dan memulai tawaf itu tidak boleh kita membelakangi Ka'bah. Ya. Artinya lurus tangan kiri kita, bahu kiri kita memang harus menghadap Ka'bah. Jadi memulainya itu tidak boleh lebih ya dari sudut Hajar Aswad. Jadi tidak boleh memulai hajar tawaf itu sudah di sini. Ya. Tapi lurus sudut Hajar Aswad. Nah, kemudian bacaannya seperti biasa, niat tawaf kita bismillahi Allahu akbar. Kemudian Rasulullah dulu memulai tawaf itu dengan mengecup Hajar Aswad. Tapi saat ini mustahil kita mengecup Hajar Aswad ya. Nah, makanya di zaman Umar bin Khattab pakai tongkat. Pakai tongkat ditempelkan ke sudut ke batu Hajar Aswad kemudian dikecup. Nah, begitu juga dengan saat ini kita nggak mungkin tawaf memulainya dengan mengecup Hajar Aswad. Maka kita cukup lambaikan tangan, seolah kita memegang Hajar Aswad, seolah kita mengecupnya. Kemudian kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu kita mulai melangkah, memulai tawaf pertama. Kemudian mari kita praktekkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita melangkah sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah. Itu diulang-ulang, itu minimal. Dan doanya terserah Bapak Ibu semua. Baca apapun boleh. Mau sekedar membaca subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Artinya tidak ada panduan khusus harus doa, tidak. Memang ada doa-doa yang ada di panduan kita, silakan dibaca, itu memang itu anjuran daripada ulama. Tetapi tidak mesti itu. Boleh membaca Al-Quran, boleh berdoa apapun yang kita pahami. Atau minimal kita tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terus sampai terakhir. Terus baca. Nah, ini nanti ketemu di sini, ini Hijr Ismail namanya. Hijr Ismail adalah batu-batu yang ditumpukkan oleh Ismail untuk membantu ayahandanya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Yang dikatakan Hijr Ismail itu nantinya. Nah, ini ditunjukkan di sebelah sini, ini yang namanya Hijr Ismail ini disunahkan untuk sholat di situ. Orang banyak sholat di sini karena sholat di sini sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena tempat ini merupakan bagian daripada Ka'bah itu sendiri. Karena pembangunan Ka'bah waktu itu sehingga Hijr Ismail dikeluarkan dari Ka'bah. Nah, ini Hijr Ismail, tapi nanti saat pelaksanaan ibadah umroh kita jangan dulu masuk, kita terus fokus menyelesaikan tawaf kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, terus salat kita akan doanya, kita boleh mengikuti mutawifnya, boleh kita doa dengan kita sendiri, bebas. Jadi tidak terpaku harus ngikutin mutawif atau kita harus doain, enggak. Yang bebas karena ini merupakan kesunahan, boleh kita melaksanakan atau doa apapun yang kita hafal. Terus kita sampai ya. Nah, sampai kita putaran sampai ini ke sudut rukun Yamani tadi. Ya, nah ini putaran pertama. Putaran pertama tetap kita tadi bisa melambai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kita langsung kasih doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, baik ya. Baik, ya ini kita tetap di sini membaca doa yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi untuk yang khusus di rukun Yamani, doanya yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, setelah itu kita langsung anggap ini putaran kita terakhir, ya. Putaran kita ketujuh. Ya. Artinya tadi satu ini anggaplah ini putaran kita terakhir tawaf. Nah, saat kita terakhir tawaf, Bapak Ibu kan akan keluar dari putaran tawaf. Jadi kalau keluarnya nanti, Bapak Ibu harus memperhatikan sudah benar-benar melewati sudut Hajar Aswad, ya. Jadi jangan keluarnya seumpamanya di sini dan di terakhir. Tahu-tahu bapaknya keluar menuju Safa Marwah langsung ke sini, jalan. Nggak boleh, ya, keluarnya. Jadi harus benar-benar melewati sudut Hajar Aswad. Kita lewati sambil melambaikan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Cukup tawaf kita 7 putaran. Jadi harus dilewati. Lewati semua. Terakhir ya sudah dilewati. Sudah mengarah ke Makom Ibrahim. Nah, setelah tawaf nanti kita di Makom Ibrahim ini sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah di belakang Makom Ibrahim. Ini nanti juga seperti ini. Ini miniaturnya. Ini makom tapak kaki Nabi Ibrahim dan disunahkan untuk melaksanakan sholat di sini. Nah, mungkin nanti nggak mungkin kita sholat di sini karena biasanya ada askari, ada polisinya yang menghalangi. Kita nanti biasanya diarahkan oleh mutawif kita untuk ngambil ke arah belakang. Bisa sholat di belakang, selesai sholat nanti baru minum air zam-zam untuk melaksanakan di bukit Sofa. Nah, sebelum ke bukit Sofa, saya ingin menjelaskan tentang Ka'bah. Ada hal yang perlu diperhatikan, yang sangat sakral, ya, yang sangat lebih yang paling penting dalam Ka'bah ini ada namanya multazam. Multazam itu adalah dari sudut Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Nanti di sini orang-orang banyak sekali berebut untuk memanjatkan doa. Nah, nanti setelah selesai umroh, Bapak Ibu selesai tawaf, selesai tahallul, datanglah ke sini. Sempatkan datang ke sini. Kalau bisa, tempelkan tangan kita ke sini atau kita karena cara berdoa di multazam bukan kita mengangkat tangan, tetapi kita menempelkan tangan atau menempelkan wajah. Mengadulah kita kepada Allah di multazam. Insya Allah di multazam ini ada tempat yang paling mujarab doa. Baik, setelah itu langsung kita ke bukit Sofa. Demikian sebenarnya Jadi ambil lurusnya makam Ibrahim, ya. Kita dalam menghadap Ka'bah. Itu ada di buku panduan sebelum kita naik ke atas bukit Sofa. Nah, ini bukit Sofa. Letaknya sama persis di sebelah kanan Ka'bah. Nanti kita naik ke sini, memulai saat itu kita disunahkan terlebih dahulu menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah sambil berdoa, minimal bertakbir.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu minimal, ya, minimalnya. Minimalnya kita bertakbir seperti itu untuk memulai kita pelaksanaan sa'i. Nah, dari sa'i ini kita naik ke atas bukit Sofa. Jangan di bawah, jangan masih di bawahnya karena nanti kan ada tandanya. Tanda mulai start. Kita langsung menuju bukit Marwah dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kita langsung menuju bukit Marwah. Saat perjalanan di bukit Marwah ini langsung jalan, kita bebas. Amalannya, doanya bebas. Mau bertahlil, mau sholawat, ya bebas, tidak ada panduan. Tapi silakan nanti berdoa ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya selama perjalanan kita saat ini jangan keringkan lisan kita untuk bertasbih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun diperbolehkan untuk amalan yang lain, lebih baik kita mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Amalan-amalan yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Nah, langsung kita menuju bukit Marwah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula wala quwwata dibaca cara apapun, yang penting tidak mengganggu kekhusyuan orang lain. Nah, lari-lari kecil. Foto di sana. Lewat sebelahnya sih. Lewat sebelahnya sini. Ada sebelah sini. Nah, ini kalau kita membaca inna safa wal marwata min sya'airillah. Aman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima dan seterusnya. Ya, setelah itu kita membaca abda'u bima bada Allahu bihi, ya. Baik. kita pada yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sampai nanti di ujung lampu sana. Jadi ini sebenarnya kita berlari-lari kecil dari ujung ini sampai ke lari-lari kecilnya biasa aja. Seperti lari maraton ya. Nah, tapi jadi ada jadwalnya ya. Sambil membaca doa yang ada di panduan kita atau dengan sholawat. Tidak wajib. Sampai sini. Oh, sampai sini ya. Sampai itu. Kan ada tandanya. Ada lampu hijau. Batas itu nanti di atas ada kesunahan, tapi tidak wajib ya. Jadi jangan dipahami bahwa itu wajib. Nah, lebih afdol ya begitu. Kesunahan aja. Langsung kita menuju Marwah. Yang tadi itu Bukit Sofa yang mulai tadi. Nah, sekarang kita berada di Bukit Marwah. Jadi perjalanan antara Bukit Sofa ke Marwah itu kita satu. Jadi dari sana sampai ke sini maka kita dapat satu.
dari marwah itu dapat 1, nanti kita balik lagi ke sofa dapat 2. Kemudian dari sofa ke sini lagi dapat 3, ke sofa lagi 4, ke sini 5, ke sofa 6, dan terakhir kita sofa di marwah 7. Jadi anggaplah ini putaran kita ke-7. Ya. Kita sudah sampai di putaran 7 dan mulai sama seperti marwah di sofa. Untuk memulai turun ke sofa kita menghadap Ka'bah, berdoa kepada Allah, minimal baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Minimal ya, minimal itu yang kita baca. Dan boleh nanti kalau memang kondisi tidak terlalu padat, boleh ditambahkan tidak terlalu lama. Makanya kecuali kita sendiri, kalau sendiri boleh. Jangan sampai kita berdoa lama-lama di bukit marwah. Jadi sesuaikan dengan kondisi dengan keadaan. Kalau jamaah baik ya Bapak Ibu, kita anggap sekitar jaraknya itu 6 sampai 700 meter. ya. Ya, memang agak lama ya, jaraknya. Ya, satu putaran itu 3,5 ya, 3,5. Baik, ada yang ditanyakan? Saya kira ya, Bapak Ibu semua sudah cukup. Mohon merapat kembali. Kita hari ini alhamdulillah sudah melaksanakan aktivitas kita manasik umroh. Manasik umroh yang insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umroh, ada yang tanggal 27, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 14. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya tidak ikut bersama-sama Bapak Ibu semua berangkat. Nanti ada kiai, ada ustadz yang berangkat sama Bapak Ibu semua. Tapi ada satu, saya mau nitip pesan, nitip sesuatu kepada Bapak Ibu semua, terutama saat Bapak Ibu semua ada di Madinah. Saya ini selalu sampaikan ke setiap jamaah saya yang mau berangkat. Mohon disampaikan salam saya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Ahmad Bukhari ingin selalu berziarah ke makam beliau walaupun saat ini belum sempat. Jadi itu aja pesannya saya sampaikan. Mohon disampaikan salam saya. Mudah-mudahan dengan saya bersalam walaupun dari jauh, mudah-mudahan saya bersama mendapatkan pahala seperti Bapak Ibu semua berziarah kepada Rasulullah SAW. Demikian seluruh rangkaian acara manasik kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan setelah ini kita langsung kembali ke gedung. Kita makan siang, dan setelah makan siang untuk foto, silakan kembali ke tempat masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wa. Setelah itu akan berdoa ya. Ya Pak, makan Pak. Makan. Ya, di gerbang tadi. Ya. Apa? Oke. Baik, karena sudah selesai pelatihan manasik, saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran para jamaah semua. Semoga sehat selalu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.